Halo teman-teman semua, apa kabar? Salam sehat, luar biasa. Kita sampai kepada bagian akhir dari slide saya tentang penilaian pendekatan pendapatan dengan cara yield capitalization. Jadi syarat penggunaan untuk menggunakan discounted cash flow ini, yang pertama kita harus memiliki akurasi terhadap market support. Jadi ada istilah garbage in, garbage out dalam dunia penilaian. Jadi yang namanya discounted cash flow ini karena syarat dengan asumsi-asumsi yang dia harus baik dia asumsi pendapatan, baik dia asumsi pengeluaran, maka kita harus memiliki akurasi terhadap market supportnya supaya tidak ada misleading atau potensi penyesatan terhadap informasi penilaian tersebut. Sebab karena proyeksi 5 tahun 10 tahun tersebut dalam perhitungan berkurang atau bertambah 1% saja, dia sangat berpengaruh terhadap hasil penilaian tersebut. Jadi kalau dalam direct capitalization kita hanya memperhatikan nilai daripada income pendapatan 1 tahun, di mana dia pendapatan itu tetap dan konstan. Tapi DCF ini dipergunakan untuk aset-aset di mana pendapatan tersebut turun naik atau tidak konstan. Ya, contoh misalnya hotel, lapangan golf, mall, ataupun perkebunan kelapa sawit. Jadi dalam 1 tahun itu atau tahun besoknya atau tahun depannya belum tentu pendapatannya itu konstan. Makanya dipergunakan metode DCF. Yang satu lagi adalah metode LDA. Nah, untuk metode LDA sebenarnya hampir mirip dengan metode DCF, tapi LDA lebih kepada pengembangan tanah kosong. Sedangkan DCF ini lebih kepada properti, termasuk tanah dan bangunan di atasnya. Jadi penggunaan DCF ini adalah sebenarnya kapitalisasi untuk mengkonversi manfaat masa depan. Jadi manfaat masa depan itu diperhatikan income-nya menjadi nilai kini dengan menerapkan tingkat diskonto yang sesuai. Jadi tahapan langkah-langkahnya itu, yang pertama kita menentukan dulu prodenya, proyeksi prodenya, apakah 5 tahun, apakah 10 tahun, itu dikembalikan kepada karakteristik daripada propertinya. Yang kedua, kita menentukan cash flow-nya. Yang pasti pendapatan dikurang dengan biaya itu akan mendapatkan NOI-nya. Baru kemudian kita buat tentukan discount rate-nya. Baru keempat kita tentukan present value-nya, kemudian terminal value-nya juga. Jadi yang pasti seperti yang saya bilang di awal, bahwasannya garbage in, garbage out, sampah yang masuk, sampah yang keluar. Jadi tetap kita harus analisis data-data yang masuk, termasuk data-data keuangan atau data-data masa lalu perusahaan. Kita harus memperhatikan historical data. Kemudian kita harus memperhatikan market kondisi hari ini bagaimana. Kemudian kita memperhatikan market kondisi pasarnya yang akan datang seperti apa. Apakah masih proyeksi? Apakah masih prospektif? Seperti misalnya untuk rumah sakit, ya, penilaian aset rumah sakit, apakah masih proyeksinya masih bagus di tengah-tengah kondisi COVID saat ini? Nah, untuk menghitung pendapatannya itu, kita menilainya itu kita tetap menggunakan di mana pendapatan itu NOI sama dengan pendapatan dikurangkan biaya-biaya yang di present value kan. Kemudian dijumlahkan dengan terminal value, ada nilai sisa yang di present value-kan. Jadi untuk masing-masing daripada tahapan-tahapan NOI ini tetap sama ya, seperti saya bilang tadi, semua pendapatan dikurangi dengan biaya-biaya seperti ini. Jadi ini kalau ada penyewaan di segala macam. Jadi kalau untuk biaya-biaya itu ada biaya tetap, biaya variabel, dan kemudian biaya yang untuk dipergunakan untuk penggantian biaya cadangan. Jadi tahapan untuk mencapai NOI itu tetap pendapatan dikurangi dengan biaya-biaya, tetap seperti itu garis besarnya.
ya. Cuma pendapatan itu terjadi atas ada namanya tingkat kekosongan atau collection loss, ada kemudian pendapatan lain-lain. Baru dapat pendapatan kotornya baru dikurangi dengan biaya operasi, dapatlah dia NOI. Jadi contohnya itu kita dapat lihat di laporan keuangan seperti ini. Ya, ada namanya pendapatan kotor dari perusahaan dengan tingkat kekosongan. Kemudian kekosongannya 6 yang tidak ditempati ya, 6.500.000. Baru ada pendapatan lainnya misalnya dari bunga, dari penjualan yang kecil-kecil, yang lain-lainnya baru efektif. Ada biaya operasi seperti ini. Ya, ada asuransi, ada PBB, kemudian ada biaya cadangan yang harus dikeluarkan. Sehingga dapatlah NOI-nya 62.700.000. Nah, jadi setelah itu kita harus mencari diskon faktornya. Nah, diskon faktor itu adalah 1/1 tambah I tambah T. Diskon faktor itu apa? Diskon faktor itu adalah nilai yang membuat bahwasannya mata uang hari ini belum tentu sama di mata uang masa yang akan datang. Contoh, uang 1 juta di tahun ini belum tentu di tahun akan datang tetap 1 juta, bisa jadi berkurang. Kenapa? Karena ada inflasi, ada inflasi, ada macam-macam, ada kenaikan bunga, macam-macam. Nah, itu dirumuskan dalam bentuk I. Nah, untuk menghitung I tadi ada 3 cara, yaitu dengan cara comparative sales method, band of investment method, dan semacam method. Bagaimana detailnya comparative sales method ini nanti kita bahas di sesi yang lain. Bagaimana BOIM dan bagaimana summation method, cara detailnya, cara menghitungnya. Untuk setelah kita menentukan discount rate-nya, kita juga harus menentukan terminal value. Terminal value itu apa? Terminal value itu adalah estimasi nilai properti pada akhir proyeksi. Jadi, dengan cara memperkirakan nilai pasar pada akhir proyeksi dengan memperhatikan pertumbuhan nilai pasar properti itu sendiri. Jadi, kita udah dapat nilainya, kemudian kita kapitalisasi. Jadi contoh untuk menghitung DCF, CCF itu seperti ini. Kebetulan kita bisa lihat di halaman 375 Property Valuation Peter White, bahwasannya cash flow itu adalah seperti ini. Cash flow itu tetap dari seperti yang saya sampaikan di awal ya, dari NOI, di mana pendapatan dikurangkan dengan biaya-biaya. Ya, jadi dapatlah dia cash flow. Yang dimana kemudian di present value tingkat diskontonya 10%, karena dia 10%, tahun pertama dia jadi 1, tahun kedua jadi 0,9 segala macam, terus ke bawah sampai 0,68, kemudian kita kalikan, dapatlah DCF ini kemudian dijumlahkan. Inilah nilainya 113.212. Itu untuk cara DCF. Nah, untuk LDA ini apa? LDA adalah salah satu metode yang digunakan untuk melakukan penilaian terhadap tanah kosong yang biasanya sangat luas. Kalau kecil, biasa cukup dengan menggunakan data pasar. Kenapa? Karena data selalu tersedia. Tapi karena sangat luas, makanya dipakailah LDA. Dasar analisa. Jadi, kalau untuk mengerjakan LDA ini tetap menggunakan pertama pasar. Jadi kita tentukan dulu master plan rencana pengembangan site, tetap memperhatikan pasar. Jadi Hayes and Besius terhadap lahan kosong tersebut apa? Apa mau buat perumahan, apa mau buat perkebunan, apa mau buat market, mall, mana yang paling tinggi? Nah, itu akan dianalisa. Jadi baru kemudian kita tentukan, kita input semua data pasarnya, kita tentukan luasnya, lokasinya, karakteristiknya, segala macam. Jadi ada pun tahapan-tahapannya itu, yang pertama menentukan master plan-nya, kemudian kedua menentukan konsep pengembangannya, terus kita tentukan berapa program penjualannya, kemudian kita menentukan biayanya, kemudian pendapatan dikurang dengan biaya, kita diskontukan.
Jadi seperti ini tahapannya. Jadi tetap diperhatikan untuk pengembangan tanah kosong tadi adalah kondisi real hari ini seperti apa, pasarnya seperti apa, Highest ambitious-nya cocoknya di lahan kosong itu apa. Baru kita kembangkan dalam sebuah permodelan apa yang akan dibangun, baru kita tentukan pendapatannya, kemudian kita kurangkan dengan biaya-biaya, baru kemudian kita tentukan diskon faktornya, baru kita akan menemukan berapa nilai tanah kosongnya. Tentu saja setelah dikurangi dengan investasi di awal tadi. Nah, untuk penilaian dengan residual teknik, residual teknik ini dipakai adalah dalam rangka untuk apabila tanah tersebut disewakan. Jadi tanah itu pemiliknya lain, bangunan itu pemiliknya lain. Jadi untuk menilainya itu kita disuruh menilai salah satu entitas, maka kita menggunakan metode residual teknik tadi, di mana nilai properti total itu adalah nilai tanah ditambah dengan nilai bangunan. Nilai tanah itu biasanya adalah nilai pemilik yang menyewakan, dan nilai bangunan adalah nilai orang yang menyewakan. Jadi semakin dekat dengan habis waktu sewa, maka nilai hak yang menyewakan semakin besar dan sebaliknya. Contoh, estimasi land value di sini di halaman 502 ada $200.000, kemudian ada NOI-nya. NOI yang dimaksud di sini adalah NOI keseluruhan aset 67.500. Sedangkan nilai tanah pasarnya kebetulan dapat data $200. Nah, jadi nilai daripada tanah kebetulan cap rate average-nya itu 6,5%. Jadi tinggal dikalikan aja dengan 200 juta, dapatlah 13.000. Sehingga pendapatan untuk bangunan 54.500 yang apabila dibagikan dengan diskon faktor daripada bangunan tersebut 10%, maka dapat 545. Kalau dijumlahkan antara tanah dan bangunan totalnya adalah 745. Jadi kalau misalnya ini yang ditanya adalah berapa nilai bangunannya saja, bisa juga dicari dari total keseluruhan tanah dikurangi dengan nilai tanah, dapatlah bangunannya. Atau dibalik, berapa sih nilai tanah kalau bangunan diketahui, maka tinggal dibalik total keseluruhan nilai dikurangi dengan nilai building. Nah, begitu juga yang untuk nilai estimasi apabila diketahui itu cuman nilai daripada bangunan diketahui 545, tapi didapat informasi NOI-nya 67.500. Kita tahu bahwasannya cap rate-nya 10%, ya tinggal dibagi, dapatlah dia daripada nilai income untuk bangunan itu 54.500. Maka income-nya si land tanah itu 13.000, tinggal dibagikan dengan 6,5% daripada capital rate-nya tanah, dapatlah 200.000. Jadi dijumlahkan 745. Oke, teman-teman semua, saya pikir udah sampai sini saja. Kalau ada kurang-kurang sana, kurang-kurang sini, maklumi saja karena saya juga masih belajar. Tapi jangan lupa, mohon di like and comment ya, karena ini tugas kampus gua. Makasih ya.